Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua untuk bisa melakukan aktivitas yang bermanfaat insyaallah, yaitu melakukan daurah 3 hari di Mojokerto ini. Semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, yang telah kita korbankan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah selesai daripada sebuah amal, maka huruf atau perkara yang dilakukan oleh para nabi, yang menjadi sunnah para nabi, yaitu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana misalnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau mengabadikan perkara ini di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengkisahkan tentang bapa dan anak yang keduanya adalah menjadi seorang atau menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal baiti wa Ismailu, ketika Nabi Ibrahim dan putranya Ismail selesai melakukan atau selesai mendirikan pondasi Baitullah, sudah selesai melakukannya, maka keduanya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, wahai Rabb kami, terimalah apa yang telah kami berikan, terimalah apa yang telah kami lakukan. Maka ini adalah satu harapan yang kita tujukan pada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ada harapan letih dan capek, harta yang dikeluarkan, tenaga, waktu, biaya dan seterusnya yang telah kita lakukan selama 3 hari di sini. Kita memiliki harapan agar ini semua menjadi sebuah kebaikan, agar ini semua menjadi pahala di hari kiamat nanti. Kalaulah selevel Ibrahim dan putranya Ismail, mereka tidak menjadi orang yang lupa, menjadi orang yang merasa akan diterima amalnya, maka lebih layak lagi kita menjadi manusia biasa khawatir apa? Khawatir apa teman-teman? Khawatir amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
maka perbanyaklah doa yang dipanjatkan oleh Ibrahim dan putranya ini, Rabbana taqabbal minna. Wahai Rabb kami, terimalah apa yang telah kami lakukan sampai Ahad hari ini. Semoga tulisan-tulisan yang kita isi, buku-buku kita, semoga letih kita, biaya kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Dan tentunya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau hadirnya kita di sini tercampur niat-niat yang tidak baik, tercampur kepentingan-kepentingan yang tidak baik, atau perkara-perkara tujuan-tujuan yang bukan tujuan untuk memperoleh kebaikan di negeri akhirat. Sebagaimana sebuah doa yang pernah diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada manusia terbaik sesudah para nabi dan para rasul. Siapa manusia terbaik sesudah para nabi dan rasul? Abu Bakar. Tentunya ada filosofi, tentunya ada maksud dan tujuan. Doa ini diajarkan kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah jawaban akan beratnya ikhlas dalam sebuah amal. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadis, riya itu bagaikan semut yang berjalan di malam hari, kadabi bin namal, yang tidak terlihat langkah-langkahnya, sangat-sangat susah untuk dilihat. Maka itulah riya, kepentingan-kepentingan duniawi dalam sebuah amal ibadah. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan manusia yang terbaik, yang kira-kira Abu Bakar sama kita semua yang hadir di sini, kalau mau dibandingkan keikhlasannya dengan beliau, ikhlas mana kira-kira? Kita semua yang di sini dalam sebuah amal dibandingkan dengan Abu Bakar seorang diri, keikhlasannya lebih ikhlas mana, Mas Rafi? Abu Bakar. Yakin ya? Yakin ya? Abu Bakar pernah berselisih sama Umar, singkatnya. Abu Bakar yang salah, tetapi dalam hal ini perselisihan mereka perselisihan yang adi atau biasa. Abu Bakar minta maaf, tidak dimaafkan, dan Abu Bakar khawatir berita ini sampai pada Nabi, dan akhirnya sampai pada Nabi, dan Nabi SAW marah sama Umar. Apa yang Nabi katakan kepada Umar yang membuat Umar menyesal tidak memberikan maaf kepada Abu Bakar? Nabi berkata kepadanya, di mana kalian saat dulu saya pertama kali mendakwahkan dakwah ini? Pertama kali saya mendakwahkan dakwah tauhid ini. Seluruh manusia, hampir seluruh manusia tidak ada yang terima dakwah ini kecuali dia. Siapa? Abu Bakar. Kecuali dia. Di mana kalian mau berselisih dengan orang yang mendampingi saya, yang mengorbankan nyawanya, yang mengorbankan hartanya dan waktunya serta seluruhnya untuk agama ini? Dia nggak punya kepentingan. Kepentingannya adalah menyampaikan agama yang hak ini. Manusia yang terbaik yang mendapatkan tempat di hati Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi berkata, kalau seandainya saya diperbolehkan untuk mengambil manusia kekasih, Khalil, maka saya akan ambil siapa? Abu Bakar menjadi kekasih saya. Akan tetapi itu tidak diperbolehkan.
karena Allah telah menjadikannya sebagai kekasih. Ya subhanallah, begitu mulianya sahabat ini sehingga mendapatkan tempat di hati Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat Abu Bakar mulia? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sangat memuliakannya. Allahu Jalla Jalaluhu sangat memuliakannya. Apa yang membuat Abu Bakar mulia? Abu Bakar pernah mengatakan, tidak ada satu sunnah pun atau tidak ada satu perbuatan pun yang dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kecuali saya melakukannya. Oh, subhanallah. Gimana kalau kita? Tidak ada satu sunnah pun yang lewat kecuali kita istikharah dulu untuk melakukannya. Betul? Betul. Subhanallah. Abu Bakar bilang apa? Tidak ada satu sunnah pun atau tidak ada satu perbuatan pun yang dilakukan oleh Nabi kecuali saya kerjakan. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar berikutnya? Beliau bilang apa? Karena saya khawatir menyelisihi satu sunnah Nabi saja akan tersesat. Oh, subhanallah. Ya subhanallah. Maka wajarlah beliau mendapatkan tempat di hati Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Satu doa yang sangat krusial, yang sangat penting diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Kepada manusia yang mulia, yang keikhlasannya tidak diragukan. Tetapi doa ini adalah doa yang berhubungan dengan keikhlasan. Yang para ulama mengajarkan, menjelaskan ketika mensyarah hadits yang mulia ini, kalaulah manusia yang dipastikan keikhlasannya butuh doa ini, maka selain beliau radhiyallahu anhu lebih butuh lagi dengan doa ini. Ada yang tahu nggak doanya? Angkat tangan. Yang tahu? Ada yang tahu doanya? Nggak ada yang tahu. Jadi hadiah. Saya kasih hadiah kelas yang punya saya kalau yang bisa jawab. Betul. Allahumma inni a'udzubika. Satu punya saya kan Pak ya? Oh nggak usah kan. Baik. Madu. Ini madu ya? Kopi. Foto. Baca pakai mic. Allahumma inni zalamtu nafsi zaman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li waghfir min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Baik. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika. Ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika. Soal gitu itu, cuma ada yang kurang. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Kemudian apa? Wastaghfiruka lima la a'lam. Itu doanya. Ini doa harus sering-sering kita lakukan teman-teman. Harus sering-sering kita ucapkan. Apa fungsinya? Fungsinya apa? Fungsinya apa Faris? Tahu ya, sebelum fungsinya artinya dulu. Biar tahu nanti fungsinya apa. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika. Apa itu artinya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kesyirikan, menyekutukanmu. Dalam kondisi kita tahu apa tidak tahu? Dalam kondisi kita tahu. Dalam kondisi kita tahu. Para ulama menjelaskan hadis yang mulia ini, di antara kesyirikan apa? Riya dan sum'ah. Manusia yang pertama kali disiksa siapa? Siapa masalahnya? Orang yang pertama kali disiksa, para ulama berkata qabla ubadul awthan,
sebelum para penyembah berhala adalah pelaku amal yang amalnya bukan untuk Allah. Itulah mereka yang pertama kali disiksa. Maka doa ini punya satu harapan. Jikalau sebuah amal dilakukan oleh manusia tercampur di dalamnya riya dan sum'ah, kadang-kadang kita sadar yang kita kerjakan itu bukan untuk Allah, tapi untuk A, B, C, D dan seterusnya, bukan untuk Allah, maka sangat layak doa ini diucapkan. Kadang-kadang kita sadar kita mau mengerjakan sesuatu bukan untuk Allah, karena ikhlas harga mati yang gak bisa ditawar-tawar. Harga mati gak bisa ditawar-tawar. Allah Jalla Jalaluhu berkata dalam hadis qudsi, ana aghna syurakai, saya gak butuh sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i taraktuhu wa syirkahu. Siapa saja di antara manusia yang beramal punya maksud dan tujuan lain selain dirinya, dia nggak butuh. Dia tinggalkan orangnya dan ditinggalkan amalnya. Oh, subhanallah. Ikhlas harga mati. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, apa katanya? Ya, sampaikan pertemuan yang lalu. Kun fi qabulil a'mali ashadda minkum ihtimaman minal amal. Jadikanlah fokus perhatian kalian lebih besar terhadap diterimanya amal daripada amal itu sendiri. Perhatikanlah maksud dan tujuan sebuah amal sebelum melakukan amal, agar amal tersebut menjadi bernilai di langit sana. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada menyekutukanmu, yakni mencampuri tujuan-tujuan lain daripada beramal bukan untuk wajahnya Allah. Sadar gak sadar? Wa astaghfiruka, dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Atas apa? Atas apa teman-teman? Wa astaghfiruka lima la'lan, dan aku minta ampun kepadamu ya Allah atas dosa-dosa atau atas kesyirikan yang aku sadar. Yang kadang-kadang kita sadar teman-teman, ini bukan buat Allah, tapi buat nama besar kita. Ini bukan buat Allah, tapi buat ini, buat itu, buat ini, buat itu, bukan buat Allah. Maka efeknya besok nanti di negeri akhirat. Besok di negeri akhirat Allah akan berkata kepada sebagian manusia yang terlihat ikhlas tapi tujuannya bukan buat Allah, ini hadis ini terkena buat saya dan buat antum. Perlu tanbih dan perlu berhati-hati. Allah akan berkata, apa katanya? Kadzabta. Sahih. Sahih atau tidak? Hadis ini bukan tertuju buat siapa-siapa, tapi kita tunjuk pada diri kita. Sangat khawatir besok Allah akan bilang pada kita, kadzabta, bohong. Sangat-sangat mengerikan. Sangat-sangat mengerikan. Bohong. Jika seseorang tidak sinkron antara isi hatinya dengan amal perbuatannya, maka yang terbaik sebagaimana disabdakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, seseorang memperbaiki isi hatinya. Karena ketika isi hati seseorang baik, sudah dipastikan amalnya pasti baik dan pasti istiqomah kalau berangkat dari isi hatinya. Maka doa ini adalah doa yang dipanjatkan, yang diajarkan. Tafadhal. Gua iya. Gua apa artinya gua? Gue itu bukan ya, singkatan. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia SAW kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wa ardhahu, yang mengiringi kehidupan kita ke depan, yang senantiasa harus kita ucapkan. Karena sangat khawatir ketika kita letih, ketika kita sudah letih, ketika kita sudah capek duduk di majelis ilmu atau beramal, ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menerima apa yang kita lakukan.
sangat-sangat mengerikan, maka banyaklah kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang mulia. Kemudian yang berikutnya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui, wadah Muslim Baker Indonesia adalah wadah thalabul ilmi, belajar. Maka manfaatkanlah wadah ini untuk belajar dengan sebenar-benarnya. Mungkin antum merasa nyaman dengan orang-orang yang memiliki satu satu hobi, duduk bareng bisa belajar bareng. Saya kasih contoh. Saya buat MBI naik kelas online, menghafal 100 hadis, dan salah satu pesertanya ada di sini, umurnya 60 tahun. Kalau boleh saya sebut orangnya, saya sebut, tapi kalau tidak berkenan saya tidak sebut. Tapi khawatir hilang, nggak apa-apa lah. Buat ibrah, salah satu orangnya atau beberapa orangnya ada di sini. Memang yang namanya mutiara itu mahal, gak murah. Surga itu barang dagangan yang mahal, gak murah. Memang yang sampai finish, yang sampai final itu gak semua peserta, tapi hanya peserta pilihanlah yang bisa sampai puncak. Sahih gak? Sahih? Masuk akal? Masuk akal? Tidak ada pertandingan final seluruh peserta masuk final, nggak ada. Final itu berapa pesertanya? 2, terbatas. Masya Allah, pesertanya terbatas, dikit. Tapi ini motivasi buat kita. Motivasi. Ada di antara antum yang duduk di sini umurnya sampai 60 tahun, ikut setoran hadis. Ikut setoran hadis yang mulia. Maka ini sebagai salah satu contoh di antara sekian banyak contoh dari wadah ini menghasilkan ilmu untuk membernya, untuk para member. Maka sesuaikanlah kemampuan antum yang ada di member masing-masing untuk meningkatkan ilmu. Kalau semalam ada kopi, jahe, kurang gede gelasnya. Semalam kita dapat pertanyaan, atau Ustadz dapat pertanyaan tentang masalah alat transportasi, yang ditanyakan tentang motor besar dan motor kecil. Sahih saja Ustadz katanya Imam. Maka seharusnya kita di sini sudah tidak berbicara tentang itu. Betul nggak Pak? Yang kita bicarakan di sini apa? Ilmu. Itu semua alat transportasi. Masing-masing diberikan kemampuan masing-masing oleh Allah. Ada yang bisa besar, ada yang bisa kecil. Seharusnya ini bukan jadi masalah, nggak jadi masalah. Fokusnya pada tujuannya, ilmu, al-ilmu. Itu bagian dari bangkai kambing yang tidak dimuliakan oleh Allah. Sahih? Gak ada mulianya, gak ada dunia. Antum cari ayat Al-Quran dunia dimuliakan oleh Allah, gak ada. Sedikit pun gak ada. Sedikit pun gak ada. Antum cari ayat hadis memuliakan dunia ini, gak ada. Sedikit pun gak ada. Sedikit pun gak ada. Satu pun gak ada. Allah muliakan, gak. Itu semua akan jadi mulia ketika penggunaannya mulia. Sahih? Alat ini kan mubah, gak dimuliakan, mubah, dan dia bisa jadi mulia. Seharusnya dulu Jabir ibnu Abdillah dan para sahabat yang lainnya untuk mendapatkan satu hadis menemui Abdullah jalan ribuan kilo. Hadis apa? Tentang di hari kiamat orang dibangkitkan tanpa berkhitan, kemudian tidak pakai alas kaki, itu jalan ribuan kilo untuk dapatkan satu hadis ini.
Kita ribuan hadis masuk sini, sahih nggak? Betul nggak? Ribuan hadis ini bisa masuk sini. Subhanallah. Harusnya ilustrasinya kita harusnya lebih apa? Apa? Lebih Apa? hafal, lebih bisa mengamalkan. Harusnya. Tapi nyatanya mereka para salaf kita, orang yang mendahului kita dalam ilmu dan amal. Allahu a'lam. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini karena apa? Syekh Mukhtar Asy-Syinkiti beliau pernah mengatakan, apa yang menyebabkan mereka selalu dulu, selalu mendahului kita? Apa yang membuat mereka maju? Karena keberkahan waktu mereka, karena keberkahan ilmu mereka. Nggak ada mereka menuntut ilmu iseng, nggak ada. Gimana untuk menuntut ilmu iseng? Anda mau masuk surga iseng-iseng? Ada kira-kira gitu? Menuntut ilmu masuk surga nggak hasilnya? Surga. Masuk surga. Bro, lu mau ngapain? Iseng ngaji. Ini buat yang sudah lama ngaji, jangan iseng-iseng lagi ngajinya. Ya ngaji. Siap, Ustaz. Antum kan nggak iseng dari Bogor ke mana? Mojokerto. Mojokerto, iseng nggak? Enggak, Ustaz. Nggak iseng. Punya harapan, sahih nggak? Punya harapan yang antum taruh di sisi Allah. Semoga lebih ini, kan antum punya istri kan? Punya, Ustaz. Apa lebih? Istri, Ustaz. Masih istri itu. Jangan gitu dong. Antum lagi safar berdoa dong. Amin. Amin. Semangat, didoain semangat ya biar Masya Allah. Banyak berdoa, teman-teman yang safar banyak berdoa. Karena salah satu waktu mustajab yang diberikan kemudahan untuk dikabulkan adalah saat orang safar banyak berdoa minta taufik pada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mengamalkan amalan dalam Islam. Punya harapan tentunya. Harapan diterima, harapan mendapatkan kebaikan di negeri akhirat. Sahih ya Mas Juki ya. Sahih, Ustaz. Semenjak berangkat dari rumah, sebelumnya saya tanya dulu, apa salah satu doa yang kita ucapkan saat kita meninggalkan istri dan anak-anak kita? Bukan doa Bismillahi tawakkaltu 'alallahi, bukan itu ya. Apa doa? Pesan kita buat orang yang kita tinggalkan. Ya, kasih mic-nya coba. Bismillah, astagfirullah dinaku amnataku ala khawatinik. Nah, itu satu lagi astaudiukallah. Kemudian ada lagi yang bisa selain riwayat ini, alladzi la tadhi'u wada'i'uhu. Kita berdoa, antum baca doa ini ya insyaallah, mudah-mudahan insyaallah ya Adnan ya. Doa ini, doanya singkat tapi maknanya at-tauhid tamam, sempurna. Astaudi'ullah, astaudi'ukallah. Saya titipkan kalian seluruhnya, istri saya, anak-anak saya, harta saya kepada Allah. Saya titipkan kalian. Antum kalau sudah titip kepada Allah, kira-kira ragu-ragu nggak? Ada nggak yang bisa membahayakannya? Ada nggak? Itu tauhid. Astaudi'ukallah. Saya titipkan kalian semua, istriku, anak-anakku, hartaku, saya titipkan semua pada Allah. Karena Allah adalah zat yang tidak mungkin menyia-nyiakan amanah, nggak mungkin. Maka ini adalah doa yang harus kita ucapkan sebelum kita melakukan safar, sebelum kepada yang lainnya. Sebelum kepada yang lainnya, maka doa ini yang diucapkan. Allah, ketika kita sudah meminta pada Allah agar menjaga mereka, maka selesai. Berangkat dengan hati yang lapang, karena kita telah menaruh, menitipkan sesuatu kepada zat yang gak mungkin pernah bisa dikalahkan. Anak izin minum dulu ya. Aduh, Ustaz.
Baik teman-teman, balik pada pembahasan kita sebagaimana disampaikan oleh moderator, bagaimana kesan-kesan, wejangan gitu ya. Tadi kita sampaikan di awal, kemudian sekarang tadi saya sampaikan wadah ini adalah wadah belajar, wadah menuntut ilmu. Kemarin juga Ustadz menyampaikan kita sulit untuk menjaga hati, betul ya saudara? Menjaga hati, makanya saya ingatkan di zaman dulu Nabi pernah katakan orang dengan rambut petang-tang petenteng, oh nggak, itu bahasa umum apa bahasa Betawi? Umum ya, di sini juga gitu. Tang-tang tenteng, kalau Betawi bilang sengak, songong, Takilan. nah gitu lah, itu bahasa antum gitu ya. Apa namanya? Gimana bahasa antum? Pedagilan gitu. Apa pedagilan? Hah? Ya udah gitu lah. Al-muhim ya, yang penting kita sama-sama paham. Petang-tang petenteng, belagu songong, rambut. Sombong itu letaknya di mana? Di hati kan ya. Sombong itu letaknya di hati. Orang petang-tang petenteng dengan rambutnya necis, boleh necis, nggak ada masalah. Antum tahu ulama itu necis kalau masuk majelis ilmu. Nggak ada yang apa adanya di majelis ilmu, nggak ada. Ulama ya, saya bilangnya ulama yang udah ngerti mulianya ilmu. Abu Hanifah saat datang orang, saya tahu orang mau datang ganti baju, mandi, pakai minyak wangi, rapi-rapi, bersih-bersih. Terus ditanya, kok sebegininya sih? Bukan karena orang itu yang mau datang, tapi kalam yang akan kita bicarakan. Qala Allah wa qala Rasul, itu yang akan saya muliakan. Oh, nggak ada apa adanya, nggak ada dalam majelis ilmu. Para ulama itu nggak ada yang apa adanya. Semua yang terbaik. So, antum perhatikan, mudah-mudahan diberikan kesempatan umroh bareng. Antum melihat nanti tolib-tolib pelajar mengelilingi masyayikh. Antum perhatikan itu, begitu memuliakan ilmu dan ahlul ilmu. Gak ada mereka yang apa adanya di majelis ilmu, rapi, wangi, bersih. Gak ada yang apa adanya. Karena Allah lebih berhak untuk kita berdandan dibandingkan dengan siapa? Manusia. Rabbul Alamin lebih punya hak. Ya, petang-tang petenteng dengan rambutnya. Ini rambut ikhwan. Mengakibatkan apa? Mengakibatkan apa? Hah? Ditenggelamkan oleh Allah kemana? Ke bumi. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ditenggelamkan Allah, masukkan ke dalam bumi sampai hari kiamat. Maka inilah tantangan buat kita. Hati-hati. Kalau memang itu sebagai alat yang kita butuhkan, yang kita bisa menjaga maksud dan hati kita, perhatikan pesan yang sangat dalam. Mas Alvin, semua member MBI tahu saat Ustadzuna Al-Ustadz Syafiq Riza Basalama dibonceng naik motor apa? Harley sama Ji Ma'ruf ya kalau nggak salah ya. Apa beliau bilang ketika turun? Berat, jaga. Nggak dilarang, itu mubah, perkara yang mubah, jais, perkara yang mubah. Yang bahaya kita jangan sampai di sini berat, goyang, berat. Kalau rambut aja Allah tenggelamin, apalagi nih? Mafhum? Jelas? Kalau rambut saja Allah tenggelamin ke bumi, apalagi perkara-perkara yang lain. Makanya nasihat yang singkat dan padat. Judulnya apa dikasih? Jaga hati. Kalau sudah muncul, nggak ada yang bisa kecuali gue, nggak ada yang bisa beli kecuali gue. Hati-hati. Makanya banyak berdoa pada Allah, ya Allah ini alat transportasi. Lindungi saya dari sifat-sifat seperti itu. Kan itu yang dikhawatirkan, betul saja. Itu yang dikhawatirkan. Nggak ada maksud dan tujuan yang lain. Semua dalam urusan dunia hukum asalnya apa? Boleh, jais.
Hukum asalnya boleh. Antum mau pakai apa aja hukum asalnya boleh. Tadi saya bilang, ulama itu maksud majelis ilmu, menuntut ilmu itu masya Allah, masya Allah. Necis, bahasa kita tuh necis, rapi, bersih. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika antum gabung pada member MBI dimanapun chapternya, luruskanlah maksud dan tujuan antum. Ya Allah, saya mau tambah ilmu, kan gitu. Ya Allah, saya mau tambah pengetahuan. Dan tempuhlah ilmu sebagaimana yang diajarkan oleh Ibnu Abbas, yang pernah atau yang beberapa hari yang lalu saya sampaikan. Qabla mulai ilmu dari min sigarihi qabla kibarihi. Belajar ilmu dari yang paling dasar sebelum masuk hal-hal yang menjelimet. Saya tanya sekarang, mudah-mudahan ada yang bisa jawab. Apa rukun la ilaha illallah? Nafi dan isbat. Nafi al-itsbat. Nafi itu apa ya? Ustaz Nafi. Bukan. Apa nafi? Meniadakan sembahan seluruh sembahan selain Allah. Iya. Kalau isbat, Menetapkan sembahan hanya Allah saja. iya. Apa rukun la ilaha illallah selain antum? Ada yang bisa? Ada berapa rukun la ilaha illallah? Hah? Ada 7. Ada 7 berarti 7 orang yang jawab. 1. Angkat tangan dong. 1. Ikhlas sih sebenarnya bukan urutan nomor 1, cuman dia ada di situ. Yang kedua, ikhlas itu menafikan apa? Oke, kalau kulihat. Saya nggak lanjutkan. Artinya ini pelajaran dasar yang jangan sampai dilupakan. Kata Syekh Shalih Fauzan, apapun pelajaran yang antum pelajari tetapi tidak mengerti tauhid, pelajaran itu nggak berfungsi. Luar biasa tuh ucapannya gitu tuh. Kata Syekh, apapun yang antum pelajari tapi antum tidak mengerti tauhid, maka pelajaran itu nggak punya fungsi, nggak guna. Kalau orang tidak menguasai tauhid, mungkin nggak ada orang yang rapi sholatnya Allahu Akbar, rapi sholat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, rapi sholatnya. Ar-Rahmanir Rahim. Tapi malam Jumat datang ke kuburan, mungkin ya? Mungkin atau tidak? Mungkin. Sangat mungkin. Sangat mungkin rapi. Puasa Senin Kamis, cincinnya bagus bererot gitu kan. Yang satu isi A, yang dua isi B, yang tiga isi C. Mungkin ya? Mungkin. Mungkin. Ngajinya rajin. Antum nggak usah, jangan kaget. Ahlul Quran itu ada yang dibilang oleh Nabi apa? Anjing-anjing neraka. Betul Mas Afif? Bahasanya Nabi bilang apa? Gak bisa, antum mau terjemahin apa? Kilab jamak dari apa? Kalaupun Ini apa namanya? sabotase. Faris mantan nih. Hawarit. Bagian dari Khawarij. Tiba-tiba Ustaz antum jauh-jauh sini. Ya, kita belajar. Jangan sia-siakan waktu Allah tanya waktu kita besok hari kiamat. Udah habis waktunya. Oh, iya. Iya nih. Ini nggak apa-apa, panjang dikit ya. Kasihan, biar dapat ilmu. Siap. Sampai jam 7 nggak apa-apa. Jam 7 malam. Jam 7 ya. Tergantung ya. Baik, Nabi SAW mengatakan buat para khawarij itu kilabun nar, anjing-anjing neraka.
Mereka punya amalan yang istimewa, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya amalan yang sangat menakjubkan. Bahkan Nabi katakan kalau kita bandingkan baca Quran kita dengan mereka, kalau kita bandingkan sholat kita, ibadah kita dengan mereka, itu nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan mereka. Tapi mereka punya pemahaman yang keliru. Antum perhatikan, antum camkan rumus sedikit tentang manhaj salaf. Sedikit saya bilang, sedikit, sangat sedikit. Manhaj salaf itu identik dengan penyandaran, bukan hanya dengan kepintaran. Manhaj salaf, identitas manhaj salaf adalah identiknya dengan penyandaran. Apa maksudnya? Setiap yang dibicarakan ada sandarannya. Ada sandarannya kepada salaf, itulah manhaj salaf. Jika antum mau berjalan hidup beragama dengan manhaj ini, maka manhaj salaf adalah yang punya identitas, dia punya penyandaran. Dia punya penyandaran. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ilmu adalah perkara yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka ana yakin ketika antum gabung dengan MBI, tujuan utama diantaranya adalah di samping menambah teman sesama kaum muslimin, tapi tujuan lainnya adalah belajar ilmu agama. Sahih atau tidak? Sahih. Apa yang dikeluhkan sebenarnya, apa yang disampaikan oleh Ustadz semalam, Imam Ustadz siapa? Ustadz Rizky mengatakan kalau momen seperti ini yang datang rame, tapi kalau momen kajian pekanan sepi gitu ya. Itu sudah sunnatullah di mana-mana seperti itu. Ya, sudah sunnatullah. Makanya kalau kita bicara atau antum misalkan dulu saya cerita sedikit ya tentang Al-Ustadz Al-Fadil Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad memulai kajian kitab Sahih Bukhari itu di tahun 92. Kurang lebih baru selesai. Lamanya selesai 23 tahun. 23 tahun. Awal kajiannya adalah kajian bersama thalib pelajar mahasiswa Libya di Mahat Ulum, di maktabah. Awalnya seperti itu. Kemudian saking banyaknya orang-orang mahasiswa yang ikut pindah cari tempat. Dikit orang, segelintir orang. Dulu Ustadz hanya menyampaikan dengan bahasa Arab hadis dan tidak diterjemah. Tidak ada penterjemah karena pesertanya atau thalibnya adalah mahasiswa-mahasiswa Libya. Kemudian berjalan waktu, ini singkat ya, sangat singkat. Masuklah orang-orang penuntut ilmu awam yang nggak ngerti bahasa Arab, ikut duduk di majelis beliau, yang akhirnya cuman bengong. Karena apa? Nggak ngerti. Karena Ustadz ngomong tanpa terjemah. Akhirnya mereka meminta kepada Ustadz agar ada terjemah. Akhirnya diterjemah dan sampai hari ini kajian itu diterjemah ke dalam bahasa Indonesia yang awalnya tidak ada terjemah. Sungguh sabar beliau, hafizahullah ta'ala, mengajar kurang lebih lamanya Sahih Bukhari sampai selesai 23 tahun. 23 tahun. Kalau kita lihat perjalanan ulama lainnya, saya kasih contoh dulu Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Beliau mengajar, beliau punya murid salah seorang yang bernama Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin. Muridnya Syekh Utsaimin. Jadi Syekh Utsaimin itu muridnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Buka kajian kitab yang dibahas, kitab Al-Mughni karya Al-Imam Ibnu Qudamah. Salah satu kitab fikih terbaik yang ada di bumi ini yang dianjurkan oleh para ulama untuk talib memilikinya. Awalnya sama banyak, bersusut, kemudian pada akhirnya kajian itu hanya tersisakan Syekh Utsaimin. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan kepada Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, terus kajian lanjut atau tidak? Apa kata Syekh Abdurrahman Sa'di? Hatta antum gak ada, kajian ini tetap berjalan. Karena tanggung jawabnya bukan pada manusia tetapi kepada Rabbnya manusia. Oh, subhanallah. Makanya suatu saat nanti Allah kabulkan permintaan kita bisa safar bareng ke negeri yang mulia Mamlakah Saudi Arabia.
Antum akan lihat ada seorang syekh yang ngajar dan gak ada muridnya di depan. Dan itu nggak mempengaruhi semangatnya dalam mengajar, karena tujuan mengajar adalah wajahnya Rabbul Izzah Jalla Jalal. Itu yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman Sa'di. Antum nggak ada, kajian ini tetap berjalan, karena sang pencatat tetap mencatat, Raqib dan Atid tetap mencatat. Sahih? Sahih nggak? Masya Allah. Itu ikhlasnya, gimana ikhlasnya siapa? Ulama. Kemudian kata Syekh Utsaimin tetap belajar sampai selesai Al-Mughni itu. Diberikan penghargaan oleh siapa? Oleh Syekh Abdul Rahman Sa'di. Syekh Abdul Rahman Sa'di rogoh kantongnya, ngambil buah durian kira-kira, bukan? Ngerogoh ya, ngodok, ngerogoh kantong ya. Maklum bahasa Priuk tuh ya. Keluar buah apa? Apel. Buah apel. Dikasih Syekh Abdul Rahman, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dikasih apel. Khud, ambil buat antum. Antum tahu apa jawaban beliau? Beliau pegang apel, dia tanya, ini apa? Makannya diapain? Dimasak dulu, direbus, dipotong, dikasih bumbu, apa gimana? Oh, subhanallah. Apel dia nggak tahu, jemaah. Apel dia nggak tahu. Buah yang ma'ruf nggak? Ma'ruf. Faris kemarin tanya, ulama nggak makan, lupa makan. Perhatikan. Sampai apel nggak tahu, Allah muliakan beliau dengan ilmu. Sibuk waktunya dengan ilmu. Hari-harinya ketemu ilmu. Dia tanya, ini apa? Makannya diapain? Dipotong, langsung dimakan, digoreng dulu, direbus, pakai apalah gitu. Subhanallah. Jadi kalau kita berbicara menuntut ilmunya para ulama, memang nggak masuk akal, Iris ya. Kalau sudah tingkatannya mereka, kalau sudah tingkatannya siapa? Ulama. Al-Imam An-Nawawi itu kalau kecil disuruh main nangis. Kalau kita Kabur. nggak boleh main, kabur. Kalau kita nggak boleh main, nangis. Kalau dia kecil disuruh main, nangis, nggak mau main. Ya itulah ulama. Saya bicara ulama karena memang contoh kita adalah mereka. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tertutup kemungkinan ya kita pun bisa menguasai atau bisa memiliki berbagai macam ilmu. Tapi tuntutlah ilmu dari yang paling dasar. Mungkin ada yang mau berangkat duluan ya, Bah? Jam 6 Ustaz. Hah? Jam 6 baik. Jam 6 ya? Ya. Masih buru ya? Insya Allah ya. Gitu ya. Iya, pesan saya ya mungkin adalah jadikan wadah ini benar-benar wadah yang sesuai fungsinya, yaitu belajar menuntut ilmu agama. Tentunya antum punya harapan. Tentunya apalagi di Surabaya banyak ustadznya ya Mas Alvin ya. Surabaya banyak ustadznya. Ya, banyak ustadznya, antum ambil, tapi yang paling pertama pelajaran yang harus dipelajari pelajaran tauhid. Pelajaran tauhid. Atau kalau misalkan mau lebih awal lagi daripada sebelum pelajaran tauhid, tadhkiratus sami. Itu bagaimana kita bisa menjadi seorang pelajar. Antum akan lihat di situ isi dari kitab itu, yaitu bagaimana para ulama dulu belajar. Mereka bagaimana menuntut ilmu sehingga bisa menjadi seorang ulama. Fudail bin Iyad mulai belajar umur berapa? Siapa yang tahu? Ada seorang ulama bernama Fudail ibn Iyad. Mulai belajar usia berapa teman-teman? 40 tahun. Awalnya itu perampok. Antum belum ada kan yang di sini awalnya perampok? Nggak ada kan? Alhamdulillah. Ini perampok awal ini. Nggak ada yang rampok. Copet. Nggak usah ente sebutin, Priuk memang ma'ruf itu. Nggak mau bercanda. Baik. Dia mulai belajar umur 40 tahun. Baru mulai belajar 40 tahun, tapi jadi ulama. Fudail bin Iyad.
Gitu. Orang kalau sudah ngerti ilmu, kalau sudah paham ilmu, nggak ada urusan belajar. Saya bilang di sini, di antara antum ada yang umurnya 60 tahun ikut setoran hadis. 100 hadis pilihan, semoga Allah mudahkan bisa selesai sampai 100. Ada kebanggaan menghafalkan perkataan yang paling mulia sesudah perkataan Al-Quran. Sahih? Sahih. Kalau dulu lisan ini rajin menghafalkan perkataan musik-musik itu, mendengarkan musik-musik itu, antum ganti dengan hafalan Al-Quran, hafalan hadis. Gimana? Bisa? Bisa, insyaallah. Daurah berikutnya di sini. Kalau daurah berikutnya Ustaz ya, daurahnya ilmiah. Natakallam bil lughatil arabiyyah faqat, la nutarjim bil lughatil indonesia. Bahasa Arab. Natakallam bil lughatil arabiyyah. Enggak Ustaz kan Ustaz tauhid. Oke, tauhid. Berarti daurah berikutnya syarat la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah. Nggak bisa nyebur situ. Kalau enggak kupingnya kasih knalpot. Ya. Apa arti la ilaha illallah? Apa arti Muhammad Rasulullah? Apa rukun syahadat Muhammad Rasulullah? Gitu. Ya, itu penting dan sangat penting. Bagaimana nggak penting? La ilaha illallah itu gampang diucapkan sekarang, gampang nggak Mas? Gampang. Hatta orang kafir aja bisa. Cuman yang paling penting ucapan la ilaha illallah itu kapan? Akhir Saat hayat. sebelum meninggal. Antum kan pernah sekali-sekali mungkin ya pengalaman hidup nalkin orang. Bisa nggak? Ada yang bisa? Lebih banyaknya? Nggak bisa. Susah. Ini barang mahal. Barang mahal ikhwan. Itu bukti berharganya kalimat ini. Enggak semua orang di penghujung umurnya bilang la ilaha illallah. Enggak semuanya, enggak sembarangan. Kata para ulama, ini hadiah dari Allah untuk orang-orang yang mengamalkan la ilaha illallah. Abang mau siap-siap? Aman ya? Gitu. Ini apa namanya? Hadiah dari Allah untuk orang yang mengamalkan tauhid dalam kehidupannya sehingga dimudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Bikin kurikulum pendidikan tauhid di awal. Jangan belajar yang lain sebelum belajar tauhid. Dan itulah para ulama. Metode dulu daurah di Batu ya, Malang ya. Dia bilang kemarin, saya setiap tahun kesini di Batu, sebelumnya ke Trawas, daurahnya sebelum di Batu di Trawas bersama Mas Syekh. Di antara ketika di Batu, Syekh Ibrahim, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ditanya tentang metode pengajaran. Tepatkah belajar tidak dimulai dengan pelajaran tauhid? Beliau mengatakan tidak tepat. Tidak tepat. Karena kalau pelajaran itu yang terbaik tentunya sudah dimulai oleh Nabi dulu pelajaran itu. Tapi Nabi kita dulu mulai pelajarannya pelajaran tauhid. Subhanallah. Jadi yang paling tepat dan sangat tepat orang belajar tauhid. Kenapa? Karena ahlu tauhid walaupun mereka tidak lepas dari dosa dan maksiat, tauhidnya dapat menghapuskan dosa. Antum lihat bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Kitabut Tauhid. Min fada'ilit tauhid, di antara keutamaan tauhid yukaffir, menghapuskan dosa-dosa. Sahih, Nabi pernah dialog sama malaikat Jibril. Umatmu akan masuk surga. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, wa in zana, walaupun dia berzina, iya. Walaupun dia mencuri, iya. Bukan artinya boleh zina, boleh mencuri, bukan artinya itu. Tapi Nabi terus kemudian Jibril mengatakan, kecuali mereka menyekutukan Allah abadan, maka nggak akan pernah bisa mereka masuk surga. Walaupun bagus amalnya, walaupun amalnya bagus, tapi ketika mereka menyekutukan Allah, antum paham
Apa arti menyekutukan Allah? Menyekutukan Allah itu bukan hanya menyembah berhala. Sahih? Menyekutukan Allah bukan hanya menyembah berhala. Menyekutukan Allah dalam hal komprehensif menyeluruh. Bayangkan, Nabi pernah katakan, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak." Siapa yang mengucapkan sumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah mengucapkan ucapan kesyirikan. Berarti kesyirikan menyekutukan Allah tidak hanya menyembah berhala, tapi dia menyeluruh. Banyak harus dipelajari. Mafhum teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bisa jadi dan boleh jadi bergantung pada makhluk itu bisa sampai tingkat menyekutukan Allah. Bergantung pada makhluk. Takut sama makhluk. Jenggot boleh panjang, celana cingkrang, jidat hitam, lewat kuburan permisi-permisi. Permisi-permisi, anak bawang mau lewat gitu. Yang repot kalau ada yang jawab silakan. Gimana tuh? Kalau ada yang jawab gimana? Tambah gas ya, tambah kencang gitu. Mungkin silakan Om Cacan mau pulang ya, siap-siap. Baik, saya rasa sudah mulai gelisah peserta, sudah mulai goyang-goyang gitu ya, sudah mulai ya begitu. Mudah-mudahan daurah kita bermanfaat. Amin. Ya, motivasi antum dalam ilmu agama di wadah ini, karena wadah ini memang salah satu tujuan utama terbentuk adalah belajar ilmu agama. Betul ya, bukan untuk yang lain. Tapi salah satu tujuan utama wadah ini dibentuk adalah belajar agama. Maka di setiap chapter minimal adakan kajian sepekan sekali. Adakan kajian sepekan sekali itu minimal. Ya, minimal. Kalau belum bisa menjadi manhumani, kalau belum bisa menjadi orang yang rakus terhadap ilmu. Kalau sudah rakus terhadap ilmu di kemudian hari mungkin antum bilang kajian seminggu sekali itu kurang. Gitu. Harusnya kajian itu berapa? Seminggu? Ya gitu lah. Tapi kan semua butuh proses. Tapi kalau tidak mengambil proses ini, maka nggak akan pernah bisa. Minimal 1 minggu 1 kali antum duduk di majelis ilmu. Ya jadi thalib, bawa buku, bawa catatan, dengerin diskusi ilmiah, ya diskusi ilmiah, catat, ya. Ada antum mau kasih pesan dan kesan buat saya? Boleh, silakan. Silakan yang mau ada pesan-kesan dari peserta. Silakan. Perwakilan dari masing-masing chapter juga boleh. Silakan. Ayo, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ilmunya Ustaz. Jadi banyak memang yang selama ini kayaknya udah tahu ya, udah ngerti. Pasti kupas, gak tahu apa-apa. Iya. Nah, jadi ya ini gunanya kita duduk di majelis ilmu. Jadi yang awalnya mungkin udah luar kepala, udah tahu, ya udah ngerti, udah paham. Terus dikupas, bukan itu ya. Iya. Nah itu jadi ini sih buat anak sendiri Ustaz. Jadi kan saya juga diskusi sama teman-teman mau Ustaz juga. Kita ngobrol, ternyata banyak kita nggak dapat terima, nggak ngerti apa ternyata selama ini. Ya, anak sih dapetnya itu selama di FPI. Iya. Mau Ustaz juga. Iya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang teman-teman semua, kita akan merasakan apa yang dirasakan oleh Pilihan saat kita duduk dengan ahlul ilmu dan dengan kitabnya ulama.
itu kita akan merasakan kita nggak ngerti apa. Kita nggak ngerti apa. Saya ada yang tahu jumlah hadis Sahih Bukhari berapa? Ada yang tahu? Jumlah hadisnya kurang lebih 8.000. Kurang lebih hadisnya. Kira-kira antum sudah ada 1.000 yang sudah dilewati 100? Enggak, bukan ana mau menghina, mengecilkan, bukan. Cuman ini motivasi. Ya, itu motivasi. Kalaulah kita belum sampai 100 acan, berarti PR-nya masih banyak. Berarti paham maksudnya? Sahih Bukhari itu butuh waktu 23 tahun lamanya baru selesai. Kebayang 23 tahun. Muridnya ganti-ganti tuh. Muridnya ganti-ganti. Nah, kalau antum menuntut ilmu dengan tertib, maka antum, saya ya, akan merasakan bahwasanya kita memang nggak ngerti, banyak kekurangan. Tapi kalau sudah merasa tahu, susah. Kalau merasa tahu, susah nggak? Susah. Kalau sudah merasa tahu masalahnya. Salah satu yang menyebabkan orang nggak dapat ilmu merasa tahu. Merasa sudah mengerti, maka ilmu diharamkan untuk masuk ke dalam diri orang seperti itu. Maka ketika duduk di majelis ilmu, maka dengan hati saya nggak tahu, saya harus tahu. Saya nggak tahu, saya harus tahu. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita sering-sering duduk di majelis ilmu, maka akan tersingkap segala sesuatu yang kita sebelumnya tidak tahu. Yang sebelumnya kita tidak tahu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi? Muhammad. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya berpesan pada diri saya sendiri dulu, kemudian berpesan pada semuanya teman-teman, karena MBI ini adalah wadah untuk mencari ilmu atau wadah dakwah. Saya pesan kepada Ustaz, pesannya gini: di antara belajar yang paling diutamakan adalah kitab akidah, untuk membekali orang itu bisa nantinya masuk surga, kan Ustaz. Nah, pesan saya itu hendaklah di MBI ini diadakan kajian rutin online atau gimana tentang kitab tauhid untuk membekali ya diri kita semua. Iya. Karena kitab tauhid itu kelihatannya kitab yang paling bagus lah. Kitab tauhid karangannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Fauzan pernah bercerita, ada seorang ulama di India itu kalau setiap kajian melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Setiap kajian, sebelum mulai kajian itu dilaknat Syekh Fauzan, ombudsman. Ya, dilaknat, dicaci, dimaki sebelum mulai kajian. Dan berita ini kedengar di Mamlakah, sampai ke Mamlakah. Ini ulama, ahlul hadis. Tapi dia dapat bisikan yang tidak baik tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Setiap mulai kajian begitu, dicaci dulu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dicaci, dimaki, sampailah berita ini ke Mamlakah Saudi Arabia. Maka seorang talib yang gak terima dengan kondisi gurunya direndahkan, dia datang ke India. Ini yang direndahkan adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia datang ke India. Dia cari majelisnya, ketemu, ternyata benar dilaknat Syekh. Dilaknat, dicaci, dimaki, direndahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Selesai kajian, talib itu datang maju, bawa sebuah kitab. Kitabnya nggak pakai sampul, sampulnya dicopot. Dia bilang,
Syekh, saya mau izin, saya mau baca buku ini, tapi saya nggak tahu siapa penulisnya. Kira-kira apakah buku ini direkomendasikan untuk dibaca? Dikasih. Baik, Anda ambil. Nanti besok balik lagi. Besok balik lagi. Selesai kajian, sang pemberi kitab itu majusnya gimana? Kitabnya sudah dibaca, sudah dilihat, dimutolaah. Bisakah kitab itu saya baca? Bisakah kitab itu jadi panduan? Apa kata Syekh itu? Ini kitab nggak ada yang bisa nulis kecuali orang yang levelnya Bukhari. Kita butuh itu. Nggak ada yang bisa nulis kayak gini kecuali levelnya Bukhari. Kejeniusannya, jeniusnya Bukhari ini orang penulisnya. Ambil kitab ini. Dia buka, dia ambil dari tasnya apa? Sampul bukunya. Syekh Afwan sih. Sampulnya baru ketemu ini ada. Ternyata ini penulisnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Istighfar beliau di situ, dan mulai hari itu dan seterusnya sebelum mulai kajian dia mendoakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini kitab nggak ada yang bisa tulis kecuali orang yang punya kejeniusan seperti Bukhari. Bukhari, bayangkan, Bukhari. Syekh bilang nggak ada yang bisa tulis kitab ini kecuali orang yang punya kejeniusan seperti Bukhari. Allahu Akbar. Makanya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab tauhid adalah kitab yang pertama. Syekh bin Baz rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan dikisahkan oleh Syekh Abdul Rahim hafizahullahu taala. Syekh Abdul Rahim ketika masih jadi thalib di Jamiatul Islamiyah, beliau punya teman dari Korea. Antum dari Korea bukan? Dari Surabaya. Kroya. Kalau Jakarta ada Kreo. Ya baik, Kreo. Bintaro tuh. Syekh Abdul Rahim dia bercerita. Salah satu ya bicara lah, kan di sekelas itu macam-macam negaranya macam-macam. Ada dia bicara dengan temannya yang dari Korea. Bagaimana Islam di Korea? Orang Islam di Korea dibilang, kata temennya yang sekelas sama dia di Jamiatul Islamiyah, itu kalau salat Jumat, kalau mabuk-mabuk itu di masjid. Mabuk itu di masjid. Jadi mabuk itu masih kebiasaannya, mabuk di masjid. Tapi begitu masuk sholat selesai, sholat mereka. Ajib ya, ajib gak? Sholat. Allahu Akbar, berhenti mabuknya, sholat. Habis itu mabuk lagi. Ya jangan antum praktekin di sini gitu. Terlaluan praktek. Ini Korea. Kemudian Syekh Abdul Rahim ini pilu hatinya mendengar kisah ini. Akhirnya beliau datangin Syekh bin Baz. Kemudian dia ceritakan pada Syekh bin Baz kondisinya ini, kondisi Korea. Apa kata Syekh bin Baz? Alhamdulillah. Artinya apa? Mereka telah meninggalkan penyekutuan kepada Allah, mereka telah diselamatkan dari kekal di neraka. Tinggal tugas dai-dai di Korea ini memberitahu pada mereka tentang nggak bolehnya mabuk. Lihat, perhatikan. Sudah dianggap berhasil, orang telah mengeluarkan orang dari kekekalan dari neraka. Paham? Lihat jawaban seorang ulama. Enggak, dia bilang bantai gitu. Enggak. Ya kan? Itu mah kelompok sebelah gitu ya. Ya ente sebutin udah sama-sama tahu gitu. Ya masalah ini santai gitu. Enggak. Lihat Syekh bin Baz bilang apa? Alhamdulillah Allah telah menyelamatkan mereka dari kekekalan di neraka. Subhanallah. Maka kalau antum punya teman tukang mabok gitu kan, sama pakai jimat, kira-kira yang antum dakwahin yang mana? Kejimat. Kejimat. Jangan berhenti mabuk, jimat tambah banyak. Lebih gila lagi gitu kan. Begitu ya. Jadi ini teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, Kitab Tauhid, pelajaran tauhid adalah kitab dasar. Semoga teman-teman semua di setiap chapter Jawa Timur ya yang hadir hari ini bisa buka kajian Kitab Tauhid. Ya, Kitab Tauhid insyaallah kitab yang sangat bermanfaat. Syekh bin Baz selesai Kitab Tauhid, punya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab selesai Kitab Tauhid. Lalu bertanya, Syekh hari setelah kitab tauhid ini selesai, bahas apa lagi? Apa jawab Syekh bin Baz? Kitab Tauhid. Oh, diulang lagi dari awal. Murajaah. Kata para ulama apa? Al aslu fil ilmi murajaah. Ilmu itu sebenarnya ilmu adalah murajaah. Sekarang gini,
Bro, antum hafal berapa juz? Ana alhamdulillah hafal 5 juz. Baik, ana tes ya. Baik. Qaf wal Qur'anil Majid. Lanjut. Dulu sih ana hafal gitu. Dulu ana hafal di surat itu. Oke, mungkin antum udah lupa. Yang lain. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu 'anil hawa. Lanjut. Iya, ini juga dulu aneh hafal nih gitu. Dulu, tapi sekarang lewat. Apakah dia tetap dikatakan hafal? Dikatakan hafal nggak Mas Rafi? Pernah hafal sama hafal beda atau tidak teman-teman? Beda. Begitu. Ada nggak yang pernah komplain sama imam? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baca surat selesai sholatnya, ganti dong besok jangan Al-Fatihah gitu. Ada yang pernah komplain gitu? Gak ada. Kenapa Al-Fatihah itu bisa lancar? Berdiri, duduk, jongkok, lari, naik motor, naik mobil, Al-Fatihah itu bisa dibaca. Dan begitulah seharusnya pelajaran tauhid kata para ulama. Begitulah. Nih, so perhatikan. Antum pernah nggak ngalamin ragu-ragu untuk sesuatu? Lakukan. Mau masukin kotak amal, gocap sama goceng, istiqomah dulu. Iya kan? Mas Alvin mau masukin 50.000 sama gocengan, istiqoroh dulu. Istiqoroh dulu kan, luar biasa. Ini kenapa tuh? Kok bisa istiqoroh dulu? Karena nilai tauhidnya nggak bagus. Kalau nilai tauhidnya bagus, 50.000 bahkan mungkin lebih sesuai dengan kapasitas kemampuan masing-masing. Wallahu taala a'lam. Ada lagi atau sudah cukup? Cukup ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan buat antum semua. Amin. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Ya. Yang dekat-dekat saya Jakarta, Bogor, Tangerang, ketemu saya tanya nanti rukun la ilaha illallah. Ya. Yang dekat-dekat saya Juki gitu. Kalau saya kajian nggak ada dia, anak nih Juki, anak samperin ke rumahnya. Ya, Paris. Orang Priok, yang dekat-dekat pokoknya anak itu. Awas lo Jakarta, gue tanya. Ya, kita butuh apa arti la ilaha illallah gitu. Ada berapa rukunnya? Ada berapa syaratnya? Apa pembatal? La ilaha illallah bisa batal ikhwan. Repot kan? Bisa batal. Memang kalau di kelurahan nggak batal kan gitu. Iya. Sahih kan? Di kelurahan antum mau sholat kayak mau enggak, agamanya tetap apa? Islam. Seumur hidup. Wah, legalitas tuh Islam seumur hidup. Tapi di langit kan belum tentu. Salah satu pembatal keislaman apa? Syirik. Ya syirik, betul. Salah satu yang ma'ruf yang banyak dilakukan oleh orang kita, ninggalin Salat. Ninggalin salat. Itu salah satu pembatal keislaman yang ma'ruf di negeri ini, banyak dilakukan oleh teman-teman kita, mungkin oleh saudara kita, tetangga kita. Maka ajak mereka salat, solu karena itu menyuruh usolli. Ajarin mereka salat sebagaimana Nabi salat. Bukan sembarang salat. Kadang Allah nggak butuh salat yang sembarang. Karena Allah berkata dalam Al-Quran, fawailun lil musallin. Salat itu yang benar. Minimal kata Syekh Abdul Razak radhiyallahu taala, kalau orang sholatnya bagus, itu amal seluruhnya bagus. Boleh nggak saya kasih contoh soal terakhir? Anak kasih hadiah nih, ya. Hadiahnya ini. Ada lagi hadiah? Ada ya. Handphone, tapi balikin belakang sana. Nih, ya. Ini yang belum tahu, nanti cari tahu sesudah ini. Ketika kita baca Al-Fatihah, itu Allah jawab, ya. Jawab nggak? Jawab. Baik, angkat tangan ya. Ketika kita bilang Bismillahirrahmanirrahim,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah jawab apa? Hamadani abdi. Artinya apa? Hambaku telah memuji. Mumtaz. Fadhal. Silakan. Nama antum siapa? Nawaf. Surabaya. Madura. Silakan. Fadhal. Ar-Rahmanir Rahim. Terus Allah jawab apa? Fadhal. Ya asal jangan yang ini aja. Fadhal. Siapa tadi? Siapa? Rahimani. Benar nggak? Benar nggak Nawaf? Huwa yujib indama yaquluna indama naqul Ar-Rahmanir Rahim. Ajab bil lughatil arabiyyah bil lughatil arabiyyah fahimtum? Nah, Idan la nutarjim ila lughatil Indonesia. Saya ditunggu. Salas. Saya ditunggu. Saya ditunggu ya. Ditunggu balik lagi apa ditunggu bubar aja? Ditunggu usaha. bubar. Oh, Bubar. oh ya, saya. Nanti dilanjut. Apakah satu lagi tadi ini ada yang ngasih? Satu lagi pertanyaan. Baik, satu lagi buat saya. Oke, satu lagi deh. Jawaban antum kasih hadiah nih. Gitu. Siapa yang bisa sempurnain sampai habis? Betul. Asna alayya abdi, sahih itu ya benar. Kemudian Maliki yaumiddin. Apa tuh? Sempurnain ya, coba sempurnain. Antum sempurnain tadi yang jawab. Bisa nggak? Ada yang bisa? Betul. Majadannya. Artinya apa? Baik, nggak apa-apa. Mungkin belum siap. Sesudah itu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus apa? Oke, baik. Ini PR ya. Antum hafalin 17 kali antum baca, masa nggak tahu? Harus tahu. Kan dialog sama Allah. Makanya nggak ngerti ada juga orang baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Allah belum jawab, antum udah ngoceh lagi. Benar enggak? Kan begitu kan? Allah belum jawab, lu kalau bahasa kita ngunjak amat sih kan gitu. Kan Allah jawab, betul enggak Nawaf? Alhamdulillahirabbil alamin. Allah tuh ngomong ke kita. Kalau antum paham tuh, Allah jawab. Hamadani abdi. Ar-Rahmanir Rahim. Atna alayya abdi. Maliki yaumiddin. Oke, taib antum pelajari biar sholat antum lebih nikmat. Semoga Allah pertemukan kita lagi di kemudian hari karena sudah ditunggu. Saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas kekurangan apa yang saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya amanah antum berdua tuh ya yang tadi ya buat beli nasi uduk. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar.